Shalom saudara, Shalom. 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 Bagaimana kabarnya hari-hari ini? Luar biasa, amin. Saudara, hari ini kita datang ke tempat ini bukan hanya untuk menutup lembaran tahun di 2024, tetapi lebih banyak saat ini kita mau merenungkan kebaikan yang Tuhan telah beri dalam hidup kita di segala musimnya. Biarlah hari ini hati kita tetap bersyukur bahwasanya Dia baik untuk selama-lamanya. Amin. Mari saudara, saya ajak untuk kita semua menundukkan kepala, kita mau berdoa bersehati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu baru Tuhan untuk setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Apapun keadaan kami saat ini, kami ingin belajar bersyukur Tuhan. Karena Engkau sudah teramat baik Tuhan, memimpin setiap langkah hidup kami. Dan biarlah Tuhan hari ini kami membawa ucapan syukur kami Tuhan, melalui pujian, penyembahan kami Tuhan. Hati-Mu disenangkan Tuhan. Bertatalah ya Tuhan atas kepujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan dong. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari-hari ini? Luar biasa. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau kasih salam satu sama yang lain. Katakan, mari nyanyi bagi Tuhan. Nari buat Tuhan. Mari angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir. Sebab Dia sanggup gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita senangkan hati Tuhan. Katakan, angkatlah suaramu. Oh, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sang gerakan kakimu. Oh, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sang. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa.
Takkan patah semangat kami Tuhan. patah semangat, Oh, takkan hilang kekuatan. haleluya. Haleluya. Amin. Ku mau bersorak bagi Sukacita sukacita surga nyata. penuhiku. Mari kita terima sukacita surga yang menjadi kekuatan buat kita. Amin. Katakan, terima sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Mari angkat tinggi-tinggi tanganmu, katakan, haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangat kami Tuhan. patah semangat, Oh, takkan hilang kekuatan. haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, Dengan iman katakan, patah semangat, akan patah Tuhan. takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Oh, Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. sukacita surga nyata, penuhiku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, tanganku ku angkat padamu. Bersyukuri rahmat yang kau Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. bersyukurlah. Bersyukurlah kepadaku, Sebab dia apa saudara? Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Na na na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, Na 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 na, na 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 na, na 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 na. haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, Di mana? di atas gunung dan di dalam samudra. Yuk sama-sama angkat tanganmu. Aku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau Sama-sama melompat buat Tuhan. limpahkan bagiku. Yes. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih Bersyukurlah. setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab dia apa? Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na. Haleluya. Haleluya. Amin. Mau lebih dahsyat lagi memuji Tuhan? Amin. Kita
kita percaya, tatkala kita memuji dan memuliakan Tuhan, di situ Allah hadir. Amin. Silakan duduk saudara. Kita ambil masa tenang kita bersama dengan Tuhan. Gak terasa ya saudara, udah di penghujung akhir tahun. Kita mau renungkan kebaikan Tuhan. Dari awal tahun 2024 sampai saat ini. Tuhan Yesus Allah yang setia. Dia selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Lebih luas kasih-Nya Tuhan dari apapun. Dia memelihara setiap kita. Bahkan dalam keadaan duka sekalipun, Dia tetap ada untuk kita. Karena Dia Allah yang setia. Mari saudara, buka hatimu lebar-lebar untuk Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja. Mari kita tinggikan namanya. Ingat kasih, ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oh haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, Engkau Tuhan yang memelihara setiap kami. peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan. kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas Tuhan. Lebih luas dari samudra, Setiap kebaikan yang kami dapat Tuhan. kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu.
yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Dari awal tahun Tuhan sampai saat ini. Kau Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ucapkan syukur. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, Bahkan di dalam kelam sekalipun Tuhan, Kau bersama kami Tuhan. tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami Tuhan, Hatiku takkan gentar, sebab Engkau tanganmu yang menopangku. Kau Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Angkat tanganmu tinggi, katakan. Bersyukur Bapa, Nah, benar Tuhan. ku bersyukur Kami naikkan tangan kami Tuhan. Tanda ucapan syukur kami. buat kasih setia Yes. di dalam hidupku, ku bersyukur. Kau Allah yang setia Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Layak terima puji dan syukur kami. ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur.
keadaan kami Tuhan hari-hari ini. Baik itu dalam keadaan baik maupun dalam keadaan kurang baik sekalipun. Kami ingin tetapkan hati kami untuk mengucap syukur Tuhan. Oh, haleluya. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu Tuhan, dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ini Tuhan, Kau sungguh sangat baik Tuhan. Terima kasih, kami sungguh berterima kasih. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal setiap kami Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Bahkan orang yang terdekat kami sekalipun Tuhan. Kau lebih mengenal setiap kami Bapa. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Pinta kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Hanya Engkau Tuhan. Setiap kami Tuhan, kami rindu Tuhan aliran sungai-Mu. Bawa kami mendekat Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya tinggal dalam dekapan hati-Mu Tuhan. Kami tenang, kami damai Bapa. Karena kami tahu Tuhan, di dalam naungan-Mu Tuhan, ada kekuatan baru. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami berglori Tuhan. Hati kami Tuhan, mau Tuhan, Kau bentuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mendengar dari sebagian firman-Mu, kami ingin Tuhan mempersembahkan Tuhan apa yang ada pada kami Tuhan. Biarlah itu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kuduskan dan sucikan Tuhan agar persembahan kami layak di hadapan-Mu. Dan biar menjadi berkat Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara dan saya persilakan persembahan dijalankan. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. Ada sukacita semua? Haleluya. Ini minggu kita terakhir ya tahun ini saudara-saudara untuk kita ketemu beribadah. Biarlah kalau kita lihat pohon Natal itu ada kupu-kupu ya. Setahun ini warta Yerusalem kita juga diisi oleh gambar kupu-kupu. Apa artinya? Tentu artinya kita mau mengalami transformasi, perubahan demi perubahan hidup. Amin. Nah, apakah itu terjadi? Nah, sebentar kita mau berkaca kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami ucap syukur Engkau hadir, Engkau memelihara kami sampai dengan hari ini, minggu terakhir tahun 2024. Kami sungguh-sungguh merasakan kasih penyertaan Tuhan itu setia dalam hidup kami. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua, biarkan kami menikmati firman Tuhan. Haleluya, amin. Jadi saudaraku, bagaimana, apakah kita sudah menjadi kupu-kupu tahun ini? Apakah kita sudah mengalami perubahan demi perubahan ya? Tadinya telur jadi larva,
Jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Apakah sekarang sudah kupu-kupu atau masih kepompong? Ya, nggak apa-apa ya. Apapun perkembangan kita hari ini, nomor satu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi yang penting jangan kita tidak bertumbuh. Jangan pertumbuhan kita tahun ini mandek. Jangan sampai kita mengalami penurunan. Nah, kan itu yang penting. Yang penting kita maju, berkembang lebih lagi, bertumbuh lebih lagi ya. Kalau kupu-kupu kan udah cantik ya. Baru hiasannya saja sudah cantik. Apalagi kupu-kupu yang sebenarnya. Apalagi makna rohaninya. Apa itu kupu-kupu? Makna rohaninya apa sih? Mari kita lihat Roma 8 ayat 29. Judul perenungan kita hari ini adalah perenungan firman kunci menuju perubahan hidup. Kita baca, ya ini ayatnya ya. Roma 8 ayat 29, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kitalah yang akan menjadi saudara-saudara dari Yesus Kristus. Amin. Karena Yesus berkata, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Ialah mereka yang mengerti kehendak Bapa, yang menjadi pelaku-pelaku dari kehendak Bapa. Nah saudara dan saya, kita semua adalah bagaikan kupu-kupu. Kupu-kupunya apa? Nah, kupu-kupunya itu serupa dengan gambaran anaknya. Itulah, kesitulah Tuhan membawa kita lewati tahun demi tahun. Jangan pernah lupakan ini. Jangan pernah melupakan bahwa tujuan Allah dalam hidup kita melewati semua persoalan, situasi, kondisi, apapun saudara-saudara. Adalah untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Karena anaknya lah yang berkenan kepada Bapa. Karena Yesus sajalah yang mengerti hati Bapa, menjadi pelaku atas kehendak Bapa, yang mempermuliakan Bapa. Itulah Yesus, itulah dia yang kata Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Kalau kita mau berkenan kepada Bapa, tidak ada cara lain kecuali kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingatlah Tuhan mau menjadikan kita ulat menjadi kupu-kupu. Ya, makna rohaninya biar kita paham, jangan pernah lupa. Lagi kita senang, lagi kita susah, lagi kita bergembira atau kita lagi sedih. Ya, lagi kita semangat jalanin hidup karena kayaknya banyak keberhasilan atau kita sedang merasa menderita dalam hidup, kok kayaknya banyak kegagalan. Pokoknya di dalam segala sesuatunya itu Tuhan sedang mau menjadikan kita bagaikan gambaran Kristus. Amin. Jadi jangan kita terpengaruh, jangan kita menjadi menyimpang, menjadi serong oleh situasi-situasi. Kita harus memandang ke depan kepada tujuan Allah, mau jadikan kita kupu-kupu, indah di matanya, mulia di matanya, berkenan kepadanya, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Haleluya. Maka kalau kita mengerti ini, puji nama Tuhan, semoga kita tahun ini telah mengalami kemajuan. Nah, sekarang kita mau bicara lebih detail bagaimana kita bisa mengalami perubahan hidup. Semoga kita telah menjadi pelaku-pelakunya. Judul hari ini adalah perenungan firman, menjadi kunci perubahan hidup. Perenungan akan firman menjadi kunci perubahan hidup. Bagaimana bisa?
Karena ternyata di dalam kita merenung-renungkan firman, di sana ada kuasa. Firman itu punya kuasa. Amin. Siapa percaya Yesus punya kuasa? Maka engkau pasti percaya firman punya kuasa. Karena firman adalah dia sendiri. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman berubah, menjelma menjadi manusia. Dialah Yesus yang kita kenal. Amin. Jadi kalau kita bicara merenung-renungkan firman, itu sama saja dengan kita bergaul dengan Yesus Tuhan kita. Maka di sini saudaraku, apabila engkau tahun ini sungguh-sungguh merenung-renungkan firman, engkau pasti mengalami kuasa perubahan. Dan perubahan itu bukan sekedar perubahan biasa-biasa. Engkau pasti mengalami kuasa perubahan yang dahsyat. Kuasa perubahan dari firman Tuhan itu amat sangat dahsyat. Amat sangat besar. Perkataan Yesus. Makanya tahun depan kita belajar kepada kitab Matius. Satu kitab menjadi perenungan firman yang kita lakukan per Januari sampai kira-kira akhir Oktober atau awal November. Ya, sekali-sekali diselingi dengan tema-tema khusus di minggu kelima, karena tahun depan ada, kalau saya nggak salah ada 4 begitu, 4 apa 5 minggu kelima itu ada sedikit tema-tema bebas yang kita sisipkan. Tapi di luar minggu kelima kita merenungkan tentang kitab Matius selesai pada bulan November. Di sana kita mau semakin mengenal pribadi Yesus. Rencana Bapa dalam hidup Yesus. Bagaimana Yesus menanggapi, bagaimana Yesus punya cara hidup, bagaimana dia punya nilai-nilai hidup. Kalau kita memang mau serupa dengan Yesus, tahun depan jadilah perenung firman yang sungguh-sungguh. Amin. Amin. Karena setiap tahun tidak akan pernah kembali. Setiap tahun kita belajar sesuatu. Biarlah kita belajar sungguh-sungguh. Karena yang kita pelajari tahun 2024, tahun depan kita enggak akan pelajari lagi. Kita udah buka kitab yang baru. Tahun depannya lagi kita akan buka kitab yang baru lagi. Maka jadilah pelajar-pelajar, murid-murid yang sungguh-sungguh. Kalau memang perenungan firman itu betul-betul berkuasa, berdampak luar biasa. Seperti Sakeus ketika ketemu Yesus. Betapa perkataan Yesus dan sikap Yesus membawa perubahan yang besar dalam hidup Sakeus. Sakeus seorang pemungut cukai yang dibenci oleh masyarakat pada waktu itu. Karena kerjaannya adalah ambil pajak dan ambil pajak. Padahal waktu itu orang banyak susah hidupnya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus berkata, Sakeus turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Maka ketika Yesus ada di rumah Sakeus, Sakeus berkata, Tuhan, siapapun orang yang pernah aku rugikan karena hartanya aku ambil, uangnya aku ambil, aku akan menggantinya. Berapa kali lipat? 4 kali lipat. Wow. Sakeus yang pedit dan tamak itu, Sakeus yang harak itu sama duit. Begitu ketemu firman, ketemu Yesus, ada perubahan. Dan perubahannya dahsyat. Dia tidak bilang, Tuhan aku akan kembalikan. Enggak. Kalau kembalikan ya 100% aja. Ini dia bilang aku kembalikan 4 kali lipat. Bukti pertobatan. Amin. Bukti ada perubahan hidup. Ada perubahan sikap hati. Ada perubahan cara berpikir. Ada perubahan perasaan. Tadinya cinta banget sama duit. Sekarang cinta banget sama orang-orang. Ada perubahan yang dahsyat. Nah, firman
punya kuasa untuk mengubah hidup orang. Termasuk hidup saudara dan saya. Makanya 1 tahun ini apakah firman Tuhan sudah mengubah hidup kita? Itu pertanyaannya. Tapi bagaimanapun firman itu punya kuasa mengubah saudara, bisa terjadi respon yang berbeda-beda di dalam setiap jemaat. Begitu banyak jemaat Tuhan bilang hatinya 4 macam saja. Kita sudah belajar tentang 4 tanah hati. Tanah hati yang pertama adalah tanah hati yang di mana katanya? Yang pertama di pinggir jalan. Keras. Keras. Kalau benih ditanam di situ bukannya masuk ke dalam tanah. Tanahnya mah tetap keras. Benihnya dimakan oleh burung. Jadi tidak pernah firman yang sampai kepadanya masuk ke dalam hati dan rohnya. Biasa saja. Firman lewat saja. Minggu lewat saja. Dengerin renungan harian Senin Jumat. Lewat saja. Januari sama sekarang Desember sama aja. Jangan pernah menyalahkan firman. Firman itu berkuasa. Jadi kalau biasa saja, sama saja. Januari penuh sakit hati, Desember penuh sakit hati, sama saja. Januari cinta uang, Desember lebih cinta uang. Jangan pernah salahkan firman. Salahkan hati. Hati yang keras, firman tidak berdampak dalam hidupnya. Ataukah kita punya tanah hati yang kedua? Tanah hati yang kedua bagaimana saudara-saudara? Berbatu-batu. Keras. Keras. Masuk sih bibitnya. Tapi kekerasan hati itu menghimpit. Pada akhirnya mati. Sempat masuk. Iya tahu. Iya disuruh begini, disuruh begitu. Tapi karena kekerasan hati, punya mau sendiri. Ya silakan firman ngomong begitu, tapi hati gua maunya begini. Ya boleh aja, ya benar juga sih, ya bagus juga sih. Tapi gue maunya begini. Itu hati berbatu. Firman tidak bisa mengubah hidupnya. Karena hati yang keras, hati yang berbatu-batu. Ketiga, hati yang bagaimana saudara-saudara? Hati yang bersemak duri. Banyak kekhawatiran hidup. Banyak takut dalam hidup. Masa depan takut. Beriman juga takut. Pilih A takut. Pilih B takut. Takut. Jadi walaupun firman bilangnya begini. Udah terang-terangan firman Tuhan bicara. Tapi aku takut. Aku takut begini, takut begini. Akhirnya firman tidak diambil. Firman tidak dilakukan karena banyak ketakutan. Maka biarlah kita punya tanah hati yang lembut. Hanya tanah hati yang lembut. Hanya tanah hati yang gembur. Yang baik sekali untuk menerima firman. Firman yang masuk ke dalam tanah hati yang lembut adalah bibit-bibit yang unggul. Satu hari dia akan pecah dan akan tumbuh ke bawah menjadi akar-akar pohon yang hidup. Saudaraku, firman Tuhan yang kita dapat tahun ini cukup untuk mengubah hidup kita. Tapi hidup kita berubah enggak? Tergantung tanah hati kita masing-masing. Semoga tanah hati kita tanah hati yang lembut. Sehingga firman yang kita dengar, kita renung-renungkan. Itu sungguh-sungguh bekerja di dalam hidup kita. Amin. Nah saudaraku berikutnya. Kita akan melihat apa yang membuat kuasa firman itu efektif. Apa yang membuat kuasa firman itu mengubahkan?
Yuk kita baca di Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Kita baca ya. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, apa yang membuat kuasa firman itu efektif? Karena kita hari Minggu ada firman Tuhan. Firman Tuhan hari Minggu di kita enggak setengah jam. Betul? Paling sedikit 45 menit sampai 1 jam. Betul? Banyak gereja setengah jam. Wah, di sini udah ditambahin porsinya 45 menit bahkan kadang-kadang sampai 1 jam. Masa kurang untuk memberi efek, memberi perubahan? Senin sampai Sabtu kita kasih renungan firman. Saudara bisa baca itu dari Warta Yerusalem, baik yang buku ataupun yang ada di yang online. Apakah itu tidak bisa mengubahkan hidup? Nah, persoalannya adalah apakah kita mengakar, berakar di dalam firman Tuhan atau tidak? Pohon ini dia ditanam di tepi aliran air. Syaratnya itu saudara, mau jadi pohon yang berhasil, pohon yang sehat, pohon yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil, selalu menghasilkan buah pada musimnya. Wah, ini pohon bagus nih, ini pohon yang disenengin sama petani-petani, ya kan? Ini pohon yang benar ini, bagus ini, hebat ini, luar biasa ini. Tapi syaratnya satu, pohon ini harus ditanam di tepi aliran air. Harus mau. Saya mah bibit unggul. Enggak perlu aturan-aturan. Ngapain diatur-atur. Suruh di pinggir sungai. Suruh di sini. Mau-maunya gue aja. Gue mau di sono ya gue di sono. Gue mau di air ya gue mau di air. Di air gue kagak betah ya gue pindah. Coba kalau pohonnya model begitu saudara. Mau-maunya sendiri. Enggak mau ikut aturan. Bahwa kalau kamu mau berhasil. Kamu harus ditanam di tepi aliran air. Gimana kita 1 tahun ini? Apakah kita bagaikan pohon di tepi aliran air atau pohon mau-maunya gue sendiri? Kalau gue lagi mau ingat sama firman, ya gue ingat. Kalau lagi gue keingetan firman, tapi firmannya kagak cocok sama gue, ya gue kagak mau ingat, gue lupa-lupain aja. Gue cari aja mana firman yang kira-kiranya bisa cocok, yang bisa mendukung ya keinginan gue. Kalau ada gue ambil, gue bilang puji Tuhan. Kalau enggak ada ya goodbye firman Tuhan. Mungkin 3 bulan ini aku tidak butuh engkau. Itu sama dengan pohon maunya sendiri. Nggak mau diatur, harus hidup di tepi aliran air. Kita bagaimana tahun ini? Mau terus setia ada di tepi aliran air? Terus setia ada mengakar kepada Tuhan? Atau terserah saya, mau-maunya saya? Itu akan menentukan. Apakah di akhir tahun ini kita melihat, wow Tuhan 2024 aku sungguh melihat perbuatanmu yang ajaib. Aku sungguh merasakan, aku sungguh menikmati engkau hidup di dalam aku. Engkau mengubahkan aku. Ada kejadian-kejadian yang aku tahu dulu aku tidak bisa, tetapi sekarang aku bisa. Karena aku mau merenungkan firman, mau mentaati firman, mau melakukan firman. Maka berbahagialah engkau, kata Tuhan. Karena keberhasilan buat kita orang percaya akhir tahun ini. Apa? Bagaimana engkau caranya menghitung keberhasilan? Apakah engkau menghitung uang? Berapa ya uangku akhir tahun ini? Bertambah enggak ya dari tahun lalu? Kalau bertambah tabungannya, wow luar biasa.
Aku berhasil. Apa ukuran keberhasilan kita orang percaya tahun ini? Kembali tadi, apakah saya ulat yang sedang menjadi kepompong? Apakah kepompong ini sudah mulai menjadi kupu-kupu? Kerohanian kita, apakah saya mengalami pertumbuhan rohani atau mandek? Jadi saudaraku, supaya kuasa firman efektif dalam hidup kita, kita harus jadi orang-orang yang mau ditanam di tepi aliran air, mau berakar hanya kepada firman Tuhan. Lagu-lagu yang terakhir sering dinyanyikan, ku terhubung denganmu. Terus apa itu kata-katanya? Selalu di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kalau itu bukan sekedar nyanyian, tapi itu iman-Mu dan itu hidup-Mu, saya percaya engkaulah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jangan cuma indah buat dinyanyikan, tapi lakukanlah itu. Maka kitalah orang-orang yang tahun ini menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuat diberi berhasil. Amin. Haleluya. Sekarang kita buka Esra 7 ayat 10 saudara-saudara. Esra 7 ayat 10. Kita baca sama-sama ya ayat ini ya. Ini sekalian kita belajar merenung. Coba ayat ini jangan cuma dibaca, setelah dibaca renungkan. Yuk kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Yang pertama kita lihat apa yang Esra lakukan. Yang pertama Esra bertekad. Tekad. Aku mau ya Tuhan. Nah kita ini saudara di dalam perenungan firman butuh gak tekad kita? Butuh. Memang tidak bisa hanya tekad kita butuh pertolongan Tuhan. Minta Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan, bekerjalah dalam hidupku. Kalau engkau mau aku berakar kepada firman, tuntunlah aku. Beri aku kekuatan. Tapi Tuhan, aku sungguh-sungguh bertekad. Tekad ini saudaraku, kita mulai dengan apa? Ketika ada khotbah minggu, engkau dalam hati berkata, Tuhan terima kasih hari ini aku dengar firman-Mu. Aku bertekad mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau engkau punya tekad begini, begitu firman Tuhan nih HP kagak dilihat-lihat. Ya, saya kadang suka lewat, nggak sengaja lewat. Nih si A, si B, lagi main HP. Lagi ngebales WA. Lagi ngebuka apa. Itu mah udah pasti enggak punya tekad. Datang gereja enggak punya tekad, dapat firman. Datang gereja kebiasaan. Datang gereja setor muka. Kalau memang kita datang ke gereja, mau memuliakan Tuhan, mau meninggikan Dia, menghormati Dia, mau dengar firman Tuhan, maka engkau harus punya tekad yang benar setiap kali datang ke rumah Tuhan. Amin. Amin. Enggak main-main. Itu main-main namanya. Datang gereja main-main. Ngapain? Main-main, jangan di gereja. Main-main mending sana pergi di mall. Atau tidur-tiduran aja di rumah kalau cuma mau buka-buka HP. Datang gereja sungguh-sungguh. Amin, saudara-saudara.
Kalau yang setahun ini 2024 kayak begitu, bertobat hari ini. Bertekad hari ini di hadapan Tuhan. Tahun depan Tuhan, aku bertobat. Aku enggak akan main-main lagi. Aku sungguh-sungguh karena aku mau menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Aku mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Itu penting. Pertama, bertekad. Tekad mau dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Tekad Senin sampai Sabtu gereja kasih renungan harian. Dipikirkan baik-baik oleh tim penggembalaan, tim pengajaran, dibuatin. Ya, diperiksa, diketik, diperiksa, kasih percetakan, keluar. Itu semua dibutuhkan usaha, dibutuhkan kesepakatan. Dan kami semua di tim pengajaran sepakat. Tidak pernah kita akan berhenti. Gereja ini memberi makan harian. Senin Sabtu, Senin Sabtu. Cetak kalau perlu cetak. Tadinya maunya online semua. Supaya enggak usah keluar biaya cetakan. Kan ada biayanya. Satu buletin berapa ribu. Ya, tahun ini sama tahun depan udah naik harganya. Nego supaya jangan besar-besar naiknya. Oke, dikasih naik 500 perak per satu buletin. Jadi saudara dapat buletin itu ada harganya. Kenapa gereja mau keluar uang? Karena gereja tahu lebih berharga lagi apa yang saudara baca dan renungkan di sana. Amin. Enggak semua gereja kasih makanan Senin sampai Sabtu. Tapi gereja ini punya kerinduan. Sampai Tuhan Yesus datang. Senin Sabtu kita kasih makan jemaat yang sama. Amin. Nah, tinggal punya enggak kita tekad? Jemaat-jemaat semua punya tekad yang sama enggak? Pengurus semua punya tekad yang sama enggak? Pelayan-pelayan semua punya tekad yang sama enggak? Kami bertekad karena kami mau jadi pohon di tepi aliran air. Kami tahu ada yang perlu kami jaga. Tetap di tepi aliran air. Jangan jalan-jalan ke sono nanti balik lagi. Ke sono balik lagi. Enggak akan jadi benar itu pohon. Ya, kita harus punya tekad yang sama setiap hari. Menjadi pohon di tepi aliran air. Makan dari firman yang sama. Setiap hari dimakan. Ada tekad yang sama. Makan firman setiap hari. Firman yang disajikan Senin sampai Jumat, sampai Sabtu. Itu bukan firman yang terlalu banyak. Kalau saudara perhatikan, hanya beberapa ayat saja. Betul? Supaya baik yang baru, baik yang sudah lama tetap bisa menikmati firman. Buat yang baru jadi enggak terlalu banyak ya, sampai begah perutnya, enggak. Kau bisa makan itu, makan, bertekadlah. Lalu enggak cukup baca. Ya, kita perlu merenung-renungkan. Di sini Ezra, dia telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Firman Tuhan yang kita dapat, Alkitab ayat-ayat hargai tinggi saudara. Itu bukan tulisan mati, itu adalah firman Tuhan. Kalau kita mau bertemu Yesus, itulah Yesus setiap hari dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Jangan bilang aku cari engkau Yesus. Aku enggak bisa menjamah engkau Yesus. Yesus bilang, hei, ada padamu firmanku. Sudahkah engkau membacanya dan merenung-renungkannya? Karena itulah bicara tentang Yesus. Jadi renungkan firman Tuhan. Di renung-renungan tuh dipikir. Oh begitu ya Tuhan nih, kayak kita merenungkan ini bertekad tuh bagaimana? Oh begitu.
terus meneliti, merenungkan, renungkan siang dan malam. Jadi baca jangan sekedar dibaca terus lupa. Direnung-renungkan, hari ini aku baca ayat ini, oh begitu ya Tuhan artinya ya. Apa maksudnya nih Tuhan nih? Meneliti berarti aku enggak boleh sembarangan. Aku harus sungguh-sungguh mendalami kata demi kata, menikmati. Oh Tuhan terima kasih. Ternyata Engkau mau aku meneliti. Ajar aku meneliti ya Tuhan. Supaya aku mengerti semuanya, mendapatkan kehidupan dari firman-Mu. Ada perenungan yang kita lakukan saudara-saudara. Amin. Seperti makan, emang begitu ngelihat makanan langsung dicaplok ditelan? Kan kagak ya. Kita kunyah kan, dikunyah. Karena dikunyah kita jadi tahu keapaannya tuh, teksturnya itu lembut, apa liat, mudah digigit atau enggak, rasanya apa, ya asin, pedas, manis atau apa. Nah itu kan kita mengunyah, jadi kita merasakan. Nah firman itu dikunyah, direnung-renungkan, sehingga kita mendapatkan, oh Tuhan terima kasih ya, ternyata luar biasa ya firman-Mu. Aku jadi mengerti nih maksud hati-Mu. Kita bisa berbicara dengan firman itu, kita bisa responi firman itu. Pernah enggak saudara menikmati firman seperti menikmati makanan? Jangan cuma sekedar lewat. Kayak enggak tahu makan apa, enggak tahu tuh pokoknya udah dicaplok, udah masuk perut. Rasanya apa kagak tahu. Parah itu mah. Merenungkan, seperti kita mengunyah makanan. Renungkan. Satu ayat ini aja sehari saudara renungkan, saudara dapat banyak. Amin, saudara-saudara. Nah, kedua merenungkan ini dulu kita pernah sounding cukup lama M1 sampai M4. M1 menerima, bertekad menerima, baca baik-baik. Kedua, merenungkan siang dan malam. Apapun yang saudara alami, bangun pagi cari firman. Masih fresh semua, cari firman. Itu bukti bahwa firman itu penting buat hidup kita. Melebihi jadwal-jadwal sehari-hari hidup kita. Yang ketiga saudaraku, kita mau melakukannya. Sudah direnungkan tapi enggak dilakukan, percuma. Sudah dikunyah-kunyah terus dilepeh, percuma. Gizinya enggak didapat, proteinnya enggak didapat, karbohidratnya enggak masuk. Karena setelah dikunyah dibuang. Kalau orang melakukan firman, itu seperti dia mengunyah makanan lalu dia telan. Masuk, berguna, bermanfaat buat tubuhnya. Begitu juga firman, kalau firman kita lakukan, barulah rohani kita kuat. Rohani kita tidak cukup hanya dengan membaca dan merenungkan. Rohani kita menjadi kuat dan diperkuat, didewasakan, dimatangkan, mengalami perubahan, lompatan-lompatan perubahan. Kalau kita menjadi pelaku dari firman Tuhan. Amin. Amin. Ketiga, keempat. Dan mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ini dalam 4M namanya membagikan. Membagikan. Ketika kita membagi, sebetulnya kita sedang mengajar. Ketika membagikannya bergantian, Senin si A, Selasa si B, si C, si D, si E, si F. Maka kita sedang saling mengajar, saling kesaksian. Amin. Empat-empatnya perlu kita lakukan. Menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman, membagikan firman. Empat-empatnya perlu kita lakukan menjadi satu paket. Makanya itu yang kita praktekkan. Saya tahu kita sudah praktekkan ini beberapa tahun. Ya, awalnya susah banget, jauh lebih banyak yang gak mau daripada yang mau. Makin tahun makin kesini saya lihat
ada pertumbuhan. Ada orang-orang baru yang juga segera mau melakukannya dan bisa melakukannya. Kita setiap minggu kan terus ya membagikan ini di dalam WA kita semua. Ada ayat-ayat yang dibagi, ada materi yang dibagi, ada jadwal yang dibagi, Senin giliran siapa, Selasa giliran siapa, gitu kan? Saya sih suka minta sama fasilitator, diganti-ganti selama 3 bulan. 3 bulan si A sampai siapa, nanti 3 bulan ke depan ganti lagi nama-namanya, 3 bulan ke depan ganti lagi nama-namanya. Supaya semua melatih diri untuk membagi, semua melatih diri untuk mengajar, semua melatih diri untuk bersaksi tentang firman yang dia dapat. Kita harus lakukan itu di antara kita. Makanya semua komisi, semua isi melakukannya. Cuman memang prakteknya saya perhatikan. Saya kadang bilang sama fasilitator, ini kok nama yang sharing firmannya kok ini dia terus nih. Udah lewat dari 3 bulan, ayo ganti sama yang lain. Ganti, yang baru-baru, yang belum-belum. Cuman kadang-kadang fasilitator bilang begini, Bu Gem, susah, enggak pada mau. Enggak pada mau sharing firman, kayak disuruh sharing duit. Kalau sharing duit mungkin tiap minggu keberatan ya. Enggak semua punya duit banyak ya. Tapi kalau firman kan kita dapatnya sama banyak semua, amin. Dan semakin dibagikan firman itu akan semakin bertambah-tambah di dalam hidup kita. Apa yang sulit? Saya bilang, apa yang sukar? Kembali nomor 1 adalah tanah hati kita. Kalau tanah hati kita tanah yang baik, kita mau belajar, kita mau bertekad, kita mau merenungkan, kita mau melakukan, dan kita mau membagikan. Soal sederhana, soal singkat enggak masalah. Emang yang singkat berdosa? Enggak, Tuhan enggak ukur dari itu. Tuhan mengukur dari maukah engkau menghargai firman, menikmati firman, membagikan firman, melakukan firman. Sedikit juga enggak masalah. Mau 3 kalimat juga boleh, mau rada panjang juga boleh, mau plus kesaksian bagus. Amin. Siapa di sini yang masih ragu-ragu dan enggak mau sharing firman? Bertobat ya. Amin. Amin. Tahun depan berubah semua ya. Bagaimana saya bilang, ayo bersaksi. Tahun ini kita sudah training kesaksian. Berapa banyak yang benar-benar berani bersaksi, saya tanya. Ada 50% dari jemaat berani bersaksi? Tidak. Apakah semua yang ikut training kemarin ada 80 berapa orang? Apakah semua 80-nya bersaksi? Saya tahu tidak. Kenapa? Latihan dulu deh gitu ya. Latihannya ini aja mau gak dikerjain. Ini baru di antara kita loh, belum bersaksi ke orang luar yang bisa-bisa tersinggung. Kalau di antara kita masih sharing firman yang kita dapat sama-sama mah gak akan ada yang tersinggung. Betul? Mau? Belajar. Semua harus belajar. Semua komisi harus belajar. Semua isi harus belajar. Saya melihat ada yang baru ikut SPK 2 tahun yang lalu, berarti baru tahun kedua. Tapi saya lihat dia sharing, bisa toh. Yang penting mau belajar, renungkan, lakukan. Engkau pasti bisa sharing, bisa. Baru 2 tahun bisa. Gimana yang udah 10 tahun masih gak mau? Harus berubah. Semua kita harus berubah. Amin. Ada yang bisa, tapi bolong-bolong. Sekali mau, ntar 4 bulan lagi baru mau. Kosong berbulan-bulan. Ya, jangan lagi begitu. Amin. Ini mulai dari pengurus, sama pengurus juga masih pada bolong-bolong. Pelayan, jemaat, semua di hadapan Tuhan, Tuhan gak nilai apa pelayanan kita di sini. Tuhan menilai bagaimana rohanimu. Rohanimu bertumbuh apa enggak?
rohanimu bersemangat kepada Tuhan apa tidak? Apa yang membuat engkau mengalami hidup di dalam hidup ini? Apakah firman ataukah hal-hal lain? Lebih menarik buat engkau, lebih mengambil waktumu daripada firman Tuhan. Saudara, hari ini renungkan firman baik-baik. Bertobat. Itu yang Esra bagi kepada kita, 4 hal ini, dan itu yang kita praktekkan. Makanya saudara mengerti ya, kenapa kita praktekkan ini lewati hari demi hari. Ada orang berbagi firman terus. Sampai kapan kita praktekkan ini? Sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Jadi yang udah ketinggalan nih. Ini kan kita udah praktek udah berapa tahun yang lalu. Sampai hari ini saudara belum terlibat, sadar. Aduh Tuhan, aku memang belum terlibat. Tapi firman-Mu mengajarkan aku hari ini. Tahun depan Tuhan, aku bertekad. Tolong aku Tuhan, beri aku kesanggupan. Supaya aku dapat menjadi pelakunya juga. Amin. Kalau di antara saudara seiman, kita sudah terbiasa berbagi. Sudah terbiasa bersaksi. Maka step berikutnya, kita pun bisa bersaksi buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. 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 Barulah kita bisa berkembang menjadi seperti kupu-kupu. 1 ayat terakhir kita baca saudaraku. Sebelum itu ya kita bahas dulu akar. Tadi kan kita harus berakar kepada firman Tuhan. Makanya latihan-latihan ini kita lakukan. Setiap hari kepada firman, tiap hari kepada firman. Senin sampai Sabtu firman renungan harian, hari Minggu dari khotbah yang saudara dengar. Lalu saudara, kalau saudara punya warta, saudara bisa buka di bagian bawah, coba dibuka wartanya. Setiap hari itu di bagian bawah ada perenungan firman 1 tahun. Ada berapa pasal di sana ditulis. Sekarang giliran kitab apa saudara? Wahyu. Wahyu pasal 19 ya, sampai 20. Jadi biasanya 1 hari itu ada 2 pasal yang kita cantumkan di sana. Supaya saudara bisa menyelesaikan membaca itu 1 tahun. Saya sempat dengar ada yang punya grup baca firman 5 pasal. Saya bilang kebanyakan lah, gak usah terlalu banyak. Ya, sampai nanti lupa semua itu kalau 5 pasal. 2 pasal maksimal 3 pasal buat yang punya banyak waktu di rumah. Jangan juga sekelebat-sekelebat hanya mau cepat-cepat menyelesaikan 1 Alkitab. Selesai 1 Alkitab isinya apa nanti hilang semua. Jangan. Saya kira 2 pasal cukup ya dibaca setiap hari. Kenapa kita perlu membaca keseluruhan Alkitab juga pendalaman kepada ayat-ayat tertentu setiap hari. Supaya bagaikan akar pohon, kita punya akar satu yang melebar. Kalau pohon akarnya lebar ya, dia tertancap kepada area tanah yang lebih besar, dia lebih punya kemantapan untuk bertahan dari terpaan angin. Kalau ada angin, badai, ya dia akarnya tuh lebar gitu ya. Nah itu lebih bertahan. Apa artinya? Kalau kita punya keluasan di dalam merenungkan firman, ya, kita akan satu, tidak mudah salah tafsir. Tidak mudah salah tafsir. Karena ada kasus-kasus tertentu ya ini juga suka terjadi di jemaat saya tahu. Ya, karena pemahaman firmannya tidak luas, cuman tahu 1 ayat. Dia pegang 1 ayat itu. Ya. Tapi ayat-ayat lain yang sebetulnya tentang misalnya tentang keuangan, dia pegang cuman 1 ayat aja. Ayat-ayat lain tentang keuangan dia nggak baca. Jadinya salah paham. Atau tentang perkawinan. Tuh perkawinan juga kan banyak ayatnya.
Baik soal sikap suami istri di dalam pernikahan seperti apa, bagaimana jika ada yang jadi janda, bagaimana yang jadi duda, bagaimana jika terjadi perselingkuhan, bagaimana jika begini begitu, itu ayat-ayat perkawinan kan banyak. Ya, kalau kita kuasai semuanya enggak salah kita dalam kita menetapkan, dalam memutuskan pernikahan kita. Amin. Ya. Tapi kalau salah tafsir bahaya saudara. Ya, salah tafsir bahaya. Contoh nih ya, dulu ada satu ayat Alkitab. Kan firman Tuhan bilang tidak baik jika kamu seorang diri saja. Jadi udahlah cari pasangan gitu. Padahal yang ngomong begini bukan anak muda saudara. Kalau anak muda sih benar. Ayatnya tidak baik kalau kamu seorang diri saja. Yang ngomong begini umur berapa? Udah 70. Mau kawin lagi, kenapa mau kawin lagi? Umur udah 70. Kan kata firman Tuhan tidak baik kalau kamu sendiri saja. Itu mah buat yang belum kawin atuh. Umur 70 masih pakai ayat itu. Kapan udah punya anak, udah punya mantu, udah punya cucu. Ya, saudara paham maksud saya? Makanya harus kita menguasai ayat-ayat tentang itu secara keseluruhan. Sehingga jangan salah tafsir. Itu mah buat yang masih pada bujangan. Umur 70, umur 75 masih pakai ayat itu. Udah kagak cocok. Amin. Itu contoh saja. Kita perlu menguasai firman lebih banyak lagi. Supaya jangan salah tafsir. Yang kedua, supaya jangan ada pengajaran-pengajaran sesat masuk dalam hidup kita. Karena dia pakai ayat firman Tuhan, 1 ayat dia pakai, 2 ayat dia pakai, dia nggak perhatiin ayat-ayat yang lain. Jadilah sesat. Nah sekarang juga banyak polemik ya di YouTube itu ya. Yang nanti mungkin kapan waktu kayak polemik perpuluhan, polemik tentang bahasa roh. Wow. Dah macam-macam. Nah kita mesti ngerti yang benar. Karena kita harus menguasai keseluruhannya. Itu penting buat kita semua sampai kita jemaat. Bukan hanya gembala, bukan hanya pendeta yang harus punya keluasan, pemahaman tentang firman. Tapi kita semua harus juga punya. Yang kedua kita butuh akar yang mendalam. Tadi akar yang meluas, sekarang akar yang mendalam. Akar yang mendalam ini seperti apa? Yuk kita baca Amsal 4 ayat 20 sampai 25 ini sebagai ayat yang terakhir juga ya. Amsal 4 ayat 20 sampai 25. Yuk kita baca dari pertama. 1, 2, 3, hai anak-anakku pernah arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah saudara sebentar di sini ya. Jadi saudaraku mendalam. Apa tuh artinya mendalam? Bagaimana itu akar mendalam? Bagaimana itu firman mendalam kepada kita? Berarti enggak cukup hanya menyentuh, di sini kan disampaikan telinga. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Telinga yang mana nih yang dimaksud? Telinga ini perlu enggak diarahkan? Perlu, pasti. Telinga fisik kita perlu diarahkan. Supaya kita bisa mendengar suara firman. Tetapi enggak cukup hanya telinga fisik kita. Untuk kita mendengar firman sepenuh hidup kita. Kita perlu luaskan telinga rohani kita. Kita semua punya telinga rohani. Karena kita orang-orang yang sudah lahir baru. Kita punya roh yang baru. Roh yang dihidupkan. Dan punya telinga rohani. Nah telinga rohani kita harus mendengar firman Tuhan. Enggak cukup kita duduk di sini, dengar enggak? Iya dengar. Dengarnya apa? Iya kedengaran, ada kedengarannya, ada kagak kedengarannya. Itu baru yang di luar, bagaimana dengan yang rohani? Makanya saudara pernah dengar enggak? Engkau punya telinga tetapi tidak seperti punya telinga. Engkau mendengar tetapi engkau tidak mendengar. Engkau melihat tetapi engkau tidak melihat. Apa tuh maksudnya? Engkau mendengar, telinga jasmanimu dengar.
tapi telinga rohanimu tidak mendengar. Kok bisa begitu? Nah, ini artinya pertanyaan ini adalah bagaimana kondisi rohani kita masing-masing. Apakah rohani kita sehat semua, segar semua, atau rohani kita sedang pingsan, sedang tidur? Rohani orang percaya enggak ada yang mati. Yang mati itu rohani mereka yang belum percaya Tuhan. Ketika mereka terima Tuhan, mereka lahir baru, punya roh yang baru, punya hati yang taat, punya roh yang baru. Saya percaya saudara dan saya punya roh yang baru. Tapi roh ini, sekarang ini, tanggal ini sehat apa enggak? Hidup atau tidur? Karena roh kita harus mendengar suara firman. Jika roh kita mendengar suara firman, maka itulah yang dimaksud dengan dalam. Akarnya dalam sampai ke roh kita. Roh kita ini dengar firman berbicara. Roh kita ini menanggapi firman yang berbicara. Itu yang Tuhan mau. Tuhan gak mau kalau yang dengar cuman kuping ini doang. Pendengarannya cuman sampai jiwa. Cuman diolah-olah dalam pikiran. Gak masuk ke dalam roh kita. Maka roh kita tidak hidup. Roh kita gak dikasih makan. Roh kita kurang gizi. Coba kita baca ayat berikutnya. Ayat yang ke-21 berkata, janganlah semuanya ini menjauh dari matamu. Simpanlah di lubuk hatimu. Mata apa ini? Ini pun bukan cuma mata jasmani. Yang sekarang kita bisa lihat ayat ini ditayangkan. Tapi mata rohani kita. Apakah hari ini bisa melihat apa yang firman katakan kepada kita. Apa yang Tuhan sedang bicara kepada kita hari ini. Lihat. Kata Tuhan, buka matamu, lihat firmanku. Apa yang firmanku katakan harus sampai kepada roh kita. Baru roh kita makan, baru roh kita kuat, baru roh kita sehat. Maka apapun persoalan dalam tahun ini tidak melemahkan kamu. Tapi justru memperkuat imanmu, memperkuat rohanimu. Amin, saudara-saudara. Tuhan mau roh kita makan dan minum firman Tuhan. Lalu 20, berapa berikutnya? 22? Yuk. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi saudaraku, firman Tuhan yang dimakan oleh roh kita. Firman Tuhan yang dinikmati sampai dengan roh kita saudaraku. Itulah firman yang berkuasa. Itulah firman yang menyembuhkan. Itulah firman yang memulihkan. Itulah firman yang mempertobatkan. Itulah firman yang mengubahkan hidup kita. Apakah firman yang seperti ini yang engkau dapatkan selama ini? Jika tidak, rohmu tidur. Ada rohnya, tapi tidur. Tidak berdampak, gak mengubahkan. Masalah tetap masalah. Sakit hati tetap sakit hati. Benci sama orang tetap benci. Gak bisa mengampuni, gak ada perubahan. Padahal udah lewat berapa tahun ini. Apakah roh kita makan? Karena ayat ini berkata,
Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Menjadi kesembuhan bagi mereka. Kalau firman itu saudara-saudara sampai kepada roh kita. Amin. Amin. Jadi bukan persoalan firmannya. Tapi persoalannya ada pada kita. Apakah tanah hati kita ini tanah yang subur, yang menyerap inti-inti sari dari firman Tuhan itu. Dan kita simpan di lubuk hati kita yang paling dalam, roh kita. Saudara-saudara. Lalu 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita biasa hanya baca langsung ayat ini. Tapi hari ini kita baca setelah ayat-ayat sebelumnya. Kalau telinga rohani kita hidup. Kalau mata rohani kita melihat. Maka kita orang-orang yang sanggup menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Enggak ujuk-ujuk bisa orang jaga hati dalam segala kewaspadaan. Hanya orang-orang yang melatih telinga rohaninya, melatih mata rohaninya, bisa menilai, bisa membedakan, rohnya betul-betul peka. Hanya orang-orang seperti itu yang tahu menjaga hatinya dengan waspada. Dia tahu kapan dia harus tolak. Dia tahu kapan dia harus singkirkan. Karena ini semua jahat. Aku tidak boleh biarkan masuk di dalam hatiku. Apa yang baik aku terima. Masuk. Kadang-kadang persoalannya sungguh buruk. Tetapi orang yang rohnya peka. Orang itu bisa melihat. Aku tahu yang baik dari situasi yang buruk. Maka yang baik aku ambil. Untuk aku simpan dalam hatiku. Yang buruk, yang merusak aku buang. Tetapi yang baik kita dapat mengambilnya. Menyimpannya di dalam hati kita. Dan menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Amin. Saudara-saudara, dan ayat yang terakhir. Mari kita baca. 24, masih satu lagi nanti ya. Buanglah mulut serong daripadamu. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-darik daripadamu. Ini sangat mudah dilakukan untuk orang yang jago, yang bisa, yang sudah ahli, sudah pandai menjaga hatinya. Betul saudara? Kenapa orang ngomong bisa jelek, negatif, jahat? Karena hatinya jahat. Kalau kita bisa menjaganya, terlatih menjaganya. Karena roh kita dibiarkan makan dengan makanan yang sehat. Yaitu firman Tuhan. Maka ini mudah untuk kita singkirkan. Kebiasaan buruk mulut yang seperti ini mudah untuk kita hentikan. Kita stop. Amin. Maka gak ada lagi tuh gosip-gosip yang buruk. Gak ada lagi, bertobat semua. Karena hatinya dijaga. Karena rohnya hidup. Sekarang ayat terakhir 25. Tim PW bisa maju ke depan. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Amin. Roh yang kuat, roh yang sehat, hidupnya tidak mudah diombang-ambingkan. Dia terus menatap ke depan. Mari kita semua hari ini menatap tahun depan. Tahun yang baru. Ada kesempatan-kesempatan yang baru. Ada hikmat yang baru. Ada kasih karunia Tuhan yang baru. Ada pelajaran-pelajaran yang baru. Yang kita mau ikuti dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin semuanya. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan yang mengasihi kita. Yuk kita siapkan hati kita. Kita buka hati saudara. Tinggal 2-3 hari lagi kita mengakhiri tahun ini. Ya biarlah hari ini. Kalau Tuhan berbicara kepada kita. Kita tahu ada yang salah pada kita. Maka hari ini kita akui kesalahan dosa kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Dan biarlah muncul pada kita tekad-tekad yang baru. Bersama dengan rohnya.
Tuhan ajar kita. Mau memperhidupkan roh kita dengan firman-Nya. Mau menjadi pohon di tepi aliran air. Haleluya. Kita nyanyikan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Amin. Jemaat saja nyanyikan sepenuh hatimu. Apapun yang terjadi, Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Katakan Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Pelan-pelan saja jemaat katakan Kau berfirman. Kau berfirman dan itu janji firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Katakan lagi. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku, Yesus, ku percaya padamu. Katakan lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi firman-Mu yang hidup itu ya Tuhan. Haleluya. Percaya padamu.
Oh, mari semuanya bangkit berdiri. Kau berfirman dan sembuhkan. Kami mau kuasa firman-Mu Tuhan bekerja dalam hidup kami yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan kami Tuhan. Tiada yang mustahil. Firman-Mu sanggup menjamah hidup kami sampai ke kedalaman batin kami, sampai kepada roh kami ya Tuhan. Haleluya. 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 Inilah kami Tuhan, umat-umat-Mu, firman-Mu Tuhan, hidup dan berkuasa, kuat dan tajam. Indah ya ragata kaya rabasane. Kami percaya ya Tuhan Yesus, firman-Mu itu kuat, firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu tajam untuk setiap kami. Haleluya. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang terus menegur kami Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur kalau kami saat ini masih ada bersama-sama Tuhan di tempat ini. Untuk kami mengucap syukur Bapa buat perlindungan-Mu, buat mujizat-Mu yang terus kami alami dari awal tahun hingga saat ini Bapa. Bapa ampuni kami. Seringkali perubahan itu terlambat dalam kehidupan kami. Karena kami keras hati. Karena kami ada roh pemberontakan. Tetapi Tuhan saat ini kami mohon ampun Tuhan. Hancurkan setiap kesombongan-kesombongan di hati kami. Hancurkan roh-roh pemberontakan di hati kami. Yang membuat prosesmu terlambat di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Saat lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Firman-Mu itu akan membongkar setiap hati kami. Setiap luka-luka hati kami saat ini yang masih ada. Kami mau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami merindukan Tuhan gereja-Mu Tuhan. Ada pemulihan yang luar biasa terjadi Bapa. Kami mau buang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa kami bawa juga gereja-Mu Tuhan. Biar tahun-tahun yang akan datang. Dari para pemimpin, para pengurus, para pelayan dan jemaat-Mu. Kami bergandeng tangan Tuhan. Menjadi gereja yang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah rencana-Mu itu terus terjadi di tempat ini Tuhan. Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kami berdoa setiap penghalang-penghalang apapun yang ada di depan kami Bapa. Pagi hari ini kami bersama-sama Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan. Segala siasat-siasat si iblis Tuhan. Yang ingin mengganggu perjalanan iman kami ke depan. Kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Kami bersama saat ini Tuhan, mampukan kami, para pemimpin, para pengurus Tuhan, para pelayan-Mu, para jemaat-Mu Tuhan. Kami bergandengan tangan bersatu hati merendahkan diri Tuhan. Di akhir tahun ini Tuhan, berikan kami kekuatan, teguhkan hati kami untuk kami tetap fokus melakukan kebenaran Tuhan. Firman-Mu itu yang terus akan mengubahkan setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami percaya
Roh Kudus mau terus bekerja di dalam setiap umat-Mu di tempat ini. Perubahan akan terjadi pada saat kami merenungkan firman itu. Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Dalam nama Yesus, terjadilah menurut kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita kepada Bapa Surgawi. Bapa yang penuh rahmat dan kasih karunia, terima kasih. Sampai dengan hari ini Engkau menjaga kami, terima kasih. Untuk 1 tahun Engkau limpahi kami dengan diri-Mu, dengan hidup-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan pengharapan yang daripada-Mu, dengan sukacita, dengan kesehatan, dengan segala sesuatunya yang kami tak dapat Tuhan sebutkan satu persatu karena luar biasanya Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami ucap syukur. Karena semuanya untuk membentuk kami, menjadikan kami semakin serupa dengan gambar putra-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya salib-Mu. Kami sudah mati bersama Tuhan, bangkit bersama Tuhan. Tuhan terus sempurnakan pekerjaan roh di dalam hidup kami. Supaya roh Tuhan menguasai kami sepenuhnya dan betul-betul mengubahkan kami. Tahun depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sudah merencanakan, Tuhan juga yang akan melakukannya di dalam hidup kami. Sampai kami semua lebih lagi dimatangkan di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami ucap syukur untuk keluarga, untuk kehidupan, untuk pekerjaan, untuk sekolah, untuk bisnis, apapun yang kami alami sepenuhnya sepanjang tahun ini. Ada berkat-Mu di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Dan ada selalu rencana-Mu yang indah untuk kami semua di tahun 2025 yang akan datang. Kami akan menempuhnya dengan hati sukacita, dengan hati percaya. Karena Tuhan berjalan di depan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Mungkin ada banyak di antara kami yang pergi liburan, baik di dalam negeri, baik ke luar negeri, siapapun itu. Tuhan sertai perjalanan kami. Pergi di sana di masing-masing tempat sampai kembali lagi ke tempat ini. Semuanya Engkau lindungi, semuanya Engkau selamatkan, semuanya Engkau beri kesehatan, damai sejahtera. Demikian kami yang tetap ada di rumah masing-masing. Kami pun penuh damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami semua mengucap syukur terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita mau lihat beberapa pengumuman, silakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu